Dari dulu saya bilang, yang disebut sebagai pilpres, pemilu, hasilnya akan bisa diterima dengan baik oleh semua ketika dilakukan dengan jujur dan adil. Karena itu pastikan prosesnya berjalan baik dan bila ada kekurangan-kekurangan laporkan. Baik itu ke Bawaslu maupun ke tim hukum masing-masing. Bisa dilakukan langkah-langkah yang sesuai dengan problem. Kita telah dipilih oleh rakyat Indonesia. Mandat rakyat Indonesia adalah di tangan kami. Tapi kami akan menjadi presiden, wakil presiden, pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Pemilihan umum, pemilihan presiden terutama pemilihan umum sudah selesai. Semua pilihan rakyat adalah harus kita hormati. Yang memilih 02 kita hormati. Yang memilih 01 kita hormati. Yang memilih 03 kita hormati. Ya. Kita bersatu. Terima kasih kepada hadirin yang ikut hadir di sini, para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua. Dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menjawab pertanyaan wartawan soal peluang bergabung dengan pemerintahan berikutnya jika tidak terpilih di Pilpres 2024. Ia mengatakan memang ada tawaran. Ia menyampaikan bahwa dirinya akan terus berada di garis perubahan. Anies menyampaikan tetap mengusung slogan perubahan. Namun, ia tidak menyebutkan soal sikap Partai Nasdem, PKB, dan PKS, partai politik anggota koalisi perubahan yang mengusungnya di Pilpres 2024, serta sikap Muhaimin Iskandar. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah pula. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak. Dari mulai aspek kebijakan nih, aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Dan tadi malam saya sampaikan supaya tidak berulang lagi. Jadi ini bukan semata-mata soal protokol saja, protokol tentang ucapan, tidak ucapan, bukan di situ. Tapi ini pada substansinya, bagaimana proses itu bisa diperbaiki dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Anies menilai sikap tetap di garis perubahan punya dampak politik, yakni tidak akan diajak masuk ke dalam pemerintahan selanjutnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengaku sampai saat ini tidak ada tawaran apapun diberikan kepadanya terkait peluang bergabung ke pemerintahan selanjutnya. Lebih lanjut, Anies mengucapkan terima kasih kepada para pendukung dan masyarakat yang memilihnya. Sepanjang proses pemilu, ada saja tantangan dan tekanan yang dihadapi pendukungnya dan juga masyarakat. Hal ini dinilai sebagai bukti suara hati tidak goyah oleh imbalan ataupun iming-iming. Hingga saat ini, dirinya sudah memutuskan untuk mengajukan gugatan sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Anies akan mempersoalkan status calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai anak presiden. Anies Muhaimin tidak butuh lama untuk memutuskan mengajukan gugatan ke MK. Begitu Komisi Pemilihan Umum selesai mengumumkan hasil pemilu, Anies Muhaimin muncul di kanal YouTube-nya. Anies mengatakan akan mengajukan gugatan terhadap hasil Pilpres ke MK. Tim hukum Amin yang diketuai Advokat Ari Yusuf Amir ternyata juga sudah bekerja. Insya Allah kami resmi mendaftarkan permohonan perselisihan pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi. Pagi tadi jam 1 secara online kami sudah masukkan pendaftarannya dan saat ini tim kami sudah di MK lagi proses administrasi untuk kelengkapan berkasnya. Nanti saya akan hadir ke sana dengan beberapa kawan-kawan untuk secara resmi menandatangani permohonan tersebut. Ini kerja yang sudah cukup lama. 1 bulan lamanya kami sudah menyiapkan permohonan gugatan ke MK ini. Kita sudah mengumpulkan banyak pakar dan banyak ahli sehingga kajiannya sangat matang insya Allah. Dan permohonan di MK ini kami lengkapi dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan insya Allah. Dan saksi-saksi juga yang sudah kami siapkan insya Allah cukup meyakinkan. Karena sesungguhnya
ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah atas kepercayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Tim hukum Amin mengajukan gugatan secara daring melalui website MK. Anies juga meminta pemerintah tidak menghalangi jika ada masyarakat yang menggelar aksi demonstrasi memprotes hasil pemilu 2024, termasuk hasil Pilpres. Menurutnya, aksi protes merupakan hak kebebasan berpendapat yang dijamin oleh undang-undang. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi, ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Anies juga mengingatkan bahwa hak konstitusi harus dihormati jika negara ingin pula dihormati. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Anies kembali menekankan aksi protes terkait pemilu 2024 tidak boleh sekalipun dihalang-halangi. Jadi menurutnya, ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusi yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Sebab masyarakat Indonesia menginginkan keadilan dan kesempatan untuk berdemokrasi dengan baik.